Kenyataannya, negara yang mengalami kekurangan bahan pangan ini membutuhkan pasokan bahan pangan dari negara yang kelebihan bahan pangan. Misalkan saja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Novika akan menyampaikan materi tentang globalisasi. Tentu kalian tidak asing ya dengan kata globalisasi. Globalisasi itu apa sih? Dan bentuk-bentuknya apa saja? Kita akan bahas melalui video pembelajaran kali ini. Nah, tujuannya apa sih kita belajar globalisasi? Tujuannya yaitu diharapkan anak-anakku semuanya dapat menjelaskan pengertian globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perubahan sosial budaya. Masih ingatkah kalian tentang perubahan sosial budaya itu apa? Ya, perubahan sosial budaya adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, yang di dalamnya ada nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku dalam suatu masyarakat. Proses perubahan sosial budaya saling berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi mempengaruhi masyarakat dunia saling bergantungan dalam berbagai hal kehidupan. Ketergantungan antara negara satu dengan negara yang lainnya, misalnya dalam hal sumber pangan. Ada negara yang mengalami kelebihan bahan pangan. Ada juga negara yang mengalami kekurangan bahan pangan. Kenyataannya, negara yang mengalami kekurangan bahan pangan ini membutuhkan pasokan bahan pangan dari negara yang kelebihan bahan pangan. Misalkan saja Indonesia. Walaupun kita sudah memproduksi beras karena belum mencukupi kebutuhan secara nasional, maka dari itu Indonesia itu mengimpor beras dari negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia itu masih membutuhkan negara lain dalam membantu memenuhi kebutuhan warganya. Nah, apa sih globalisasi itu? Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, lisation artinya proses. Jadi, suatu proses yang mendunia. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara itu menjadi bertambah sempit. Karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Globalisasi identik dengan global village. Kenapa demikian? Karena batas antar negara menjadi memudar karena teknologi informasi. Mengapa bisa pudar? Ada yang tahu? Ya, karena saat ini setiap orang itu bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan transportasi modern. Misalnya seperti pesawat, kereta api, kapal, mobil, dan lain sebagainya. Selain itu, komunikasi lintas negara mudah diakses melalui internet. Saat ini kita dengan mudah mencari informasi di berbagai negara hanya melalui internet. Globalisasi tidak otomatis terjadi, tapi ada penyebabnya. Seperti iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan iptek, akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan cepat dan mudah. Selain itu, ada pasar bebas. Saat ini, transaksi lintas negara dapat dilakukan secara online. Selanjutnya, migrasi penduduk. Migrasi penduduk atau perpindahan penduduk ini menjadikan warga lokal terbiasa dengan budaya asing yang baru. Dan selanjutnya yaitu transparansi pers. Transparansi pers sebagai penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Misalnya dengan adanya televisi, radio, internet, itu dapat mempermudah informasi itu menyebar di berbagai negara. Globalisasi tidak terhindarkan, karena iptek itu akan semakin berkembang. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk globalisasi.
Untuk bentuk globalisasi yang pertama yaitu globalisasi bidang budaya. Globalisasi dalam budaya memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Namun, di sisi lain, memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Contohnya seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, sehingga semua orang belajar bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Selain itu, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri, misalnya dari Amerika, Korea Selatan, Jepang, dan lain sebagainya. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Kemudian mulai mengalami perkembangan teknologi seperti adanya telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada saat ini. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia semakin terintegrasi tanpa mengenal batasan dan kewilayahan antar negara. Kerjasama dalam bidang ekonomi antar negara, contohnya seperti EFTA, ada Uni Eropa, AFTA, OPEC, dan lain sebagainya. Selain dibentuknya organisasi internasional yang menandai globalisasi ekonomi, masih ada perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, KFC, dan sebagainya. Ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi. Yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Yang kedua, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global. Yang ketiga, adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Yang keempat, keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional itu semakin erat. Dan yang kelima adalah membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Untuk globalisasi yang keempat yaitu globalisasi dalam bidang iptek. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatnya kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Perkembangan iptek tidak bisa dihindarkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat dunia. Penggunaan teknologi komputer, handphone, siaran televisi telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Dan yang kelima adalah globalisasi bidang transportasi. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam perkembangannya. Misalnya saja seperti pesawat, kereta api, kapal, mobil, dan lain sebagainya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi dalam penerapan transportasi tersebut. Misalnya penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, dan lain sebagainya. Demikian materi yang dapat Bu Vika sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa globalisasi itu apa tadi? Iya. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses di mana batas-batas antar negara itu menjadi bertambah sempit akibat adanya interaksi antar negara, baik dalam bidang perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun bentuk interaksi yang lainnya. Untuk bentuk-bentuk globalisasi dapat kita simpulkan, ada globalisasi dalam bidang apa tadi? Ya, dalam bidang budaya, dalam bidang komunikasi, dalam bidang ekonomi, dalam bidang iptek, dan dalam bidang transportasi. Untuk materi selanjutnya, kalian dapat mempelajari materi tentang dampak-dampak globalisasi. Nah, kalian bisa belajar melalui buku paket yang ini, halaman 115, atau buku paket yang ini, halaman 56,
Atau bisa juga menggunakan modul hibrida halaman 22. Nah, cukup sekian yang dapat Bu Vika sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.